Bab 2523, kamu pergi lihat. Kyushu segera mencermati masalah ini dan mengirimkan tim yang kuat untuk menyelidikinya, tetapi hasilnya tetap sama. Ketika tetua pertama mengetahui hal ini, dia segera menyadari keseriusan masalah ini. Setelah serangkaian pertemuan dan persiapan, banyak tim yang dikirim satu persatu, bahkan beberapa tim senjata canggih pun dikirimkan. Alhasil, semua orang yang diutus seolah menghilang. Awalnya, dia ingin mengirim orang untuk menyelidiki kekuatan kecil itu untuk mencari tahu apa yang terjadi. Setidaknya dia ingin membawa kembali orang-orang dari Kyushu yang terdampar di sana. Tetapi siapa sangka bahkan banyak tim yang dikirim Kyushu pun kehilangan kontak. Sekarang, tetua pertama benar-benar tidak punya pilihan. Bagaimanapun, dia sudah mencoba semua metode yang bisa dia pikirkan, tetapi itu masih tidak bisa diselesaikan. Dia terpaksa mencari Jerry Yang. Untuk sesaat, Jerry Yang juga berpikir keras. Hal ini sungguh aneh. Seluruh kekuatan yang begitu baik tiba-tiba kehilangan kontak dengan dunia luar, dan siapapun yang masuk akan segera kehilangan kontak. Ini jelas merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dan aneh. Pada saat ini, tetua pertama sepertinya sudah menua beberapa puluh tahun dalam sekejap. Sebagai pengendali kekuatan besar, sangat sulit baginya untuk menghadapi hal-hal aneh dan sulit seperti itu. Tetua pertama menghela nafas dan berkata kepada Jerry Yang, "Aku ingin outer kalian pergi lihat." Saat mengatakan ini, tetua pertama masih ragu-ragu. Lagi pula, betapa pentingnya Jerry Yang bagi Kyushu, tetua pertama lebih tahu dari siapapun. Kalau Jerry Yang juga kehilangan kontak, itu akan menjadi kerugian besar bagi Kyushu. Saat ini, sebagian besar alasan kenapa berbagai kekuatan di dunia takut terhadap Kyushu adalah karena Jerry Yang. Setelah Jerry Yang pergi dan kekuatan lain mengetahui berita tersebut, tetua pertama tidak berani memikirkannya. Di masa lalu, tetua pertama secara alami tidak takut, tetapi sekarang ada begitu. Banyak orang kuat di dunia baru, tidak hanya orang kuat dari alam bawah bela diri kuno, tetapi juga orang kuat dari alam tengah bela diri kuno dengan kekuatan luar biasa. Bahkan kalau tetua pertama adalah tetua pertama dengan kekuatan besar, dia tidak bisa mengalahkan orang-orang kuat yang menakutkan itu. Setelah Jerry Yang membaca dokumen tersebut, dia juga menyadari keseriusan masalah ini. Biarpun sangat berbahaya untuk pergi ke kekuatan kecil itu sekarang, dia memutuskan untuk pergi dan melihatnya secara langsung. Bahkan kalau dia bukan tetua keempat Kyushu, Jerry Yang akan tetap pergi ke sana karena keanehan masalah ini. Dia ingin melihat apa yang ada di balik ini. Terutama ketika dia pergi ke pulau itu sebelumnya dan bertemu dengan hantu kecil. Seperti Dewa Raja, Jerry Yang semakin merasa bahwa dunia baru ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Jerry Yang curiga mungkin ada semacam hantu kecil di balik insiden yang melibatkan kekuatan kecil ini. Kalau ini masalahnya, jelas tidak peduli berapa banyak tim kuat yang dikirim oleh Kyushu atau bahkan pasukan luar negeri lainnya, mereka tidak akan pernah bisa keluar hidup-hidup. Bagaimanapun, ada beberapa hal yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia biasa. Sebelum Jerry Yang meninggalkan dunia baru, dia pasti akan menyelesaikan semua masalah yang bisa mengancam Kyushu. Biarpun istri dan putrinya sudah meninggalkan Kyushu bersama Snowgirl, masih banyak teman baiknya dan keluarga Ye di Kyushu. Jerry Yang tahu betul bahwa kalau masalah yang ada tidak terselesaikan sepenuhnya, ketika dia meninggalkan dunia baru suatu hari nanti, kemungkinan besar masalah itu akan menyebar ke Kyushu. Ini jelas bukan yang diinginkan Jerry Yang. Bersambung. Bab 2524, harus kembali. Melihat tatapan Jerry yang termenung, tetua pertama itu berpikir bahwa Jerry Yang tidak mau pergi. Jadi, tetua pertama berkata, "Kalau kamu tidak ingin pergi, lupakan saja." Bagaimanapun, faktor risiko dari misi ini sangat tinggi. Kemungkinan besar semua orang Kyushu di kekuatan kecil itu, serta tim kuat yang dikirim ke sana sudah. Tetua pertama tidak selesai berbicara, tetapi Jerry Yang secara alami memahami bahwa dia juga curiga bahwa orang-orang itu mungkin sudah lama meninggal. Tetapi, Jerry Yang bukanlah orang yang penakut.
Bahkan kalau dia tahu bahwa dia menghadapi banyak bahaya, bahkan kematian, dia tetap ingin mengetahuinya. Biarpun ada banyak keberadaan menakutkan yang tersembunyi di balik rahasia dunia baru. Jerry yang berkata dengan tegas, "Aku pergi. Kapan kita akan berangkat?" Tetua pertama tercengang. Dia tidak menyangka Jerry yang akan menjawab dengan tegas. Dia segera menjelaskan dengan wajah serius, "Kita akan berangkat besok pagi. Aku sudah membentuk tim ahli dengan kultivasi seni bela diri terkuat di Kyushu. Tetapi biarpun ahli yang dikirim kali ini sangat kuat, tetapi harapan untuk kembali hidup masih kecil. Menurut prediksi kami, kemungkinannya diperkirakan hanya 20%. Ini bukan masalah sepele, kamu harus memikirkannya baik-baik." Jerry yang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Tidak perlu memikirkannya lagi, aku akan berangkat besok." Charles Ma, yang mengikuti Jerry Yang, juga sudah selesai membaca dokumen tersebut atas instruksi dari tetua pertama. Setelah mengetahui hal ini, Charles Ma juga terkejut, tetapi orang ini seperti Jerry Yang, tidak takut tidak peduli betapa berbahayanya itu. Setelah mendengar Jerry yang mengatakan bahwa dia akan pergi, dia khawatir Jerry yang tidak akan membawanya, jadi dia segera berkata kepada Jerry Yang, "Saudara Chen, aku akan pergi bersamamu. Jangan tolak aku kali ini. Aku kebetulan bisa menambah pengalaman. Kubilang aku akan mengikutimu, jadi aku harus selalu berada di sisimu, betapapun menakutkannya bahayanya." Faktanya, di satu sisi, Charles Ma tidak takut mati, tetapi di sisi lain, dia khawatir Jerry yang akan pergi sendirian. Baginya, selama dia bisa melindungi Jerry Yang, biarpun harus mengorbankan diri sendiri. Pada saat ini, Charles Ma sudah berpikir dalam benaknya bahwa kalau ada bahaya terjadi pada Jerry Yang, dia akan segera bergegas ke depan untuk membantu Jerry yang menunda waktu dan membiarkan Jerry yang membawa kembali informasi di dalamnya. Jerry yang sedikit mengernyit. Dia bisa melihat keseriusan masalah ini dari dokumen tersebut, jadi dia tentu saja sangat khawatir Charles Ma akan berada dalam bahaya. Tepat ketika Jerry yang hendak menolak, tetua pertama juga berbicara, bahwa dia bersamamu. Menurutku yang terbaik bagimu adalah memanggil orang-orang kuat dari alam tengah bela diri kuno. Kali ini, mungkin hanya kamu dan mereka yang bisa selesaikan. Setelah mendengar saran tetua pertama, Jerry yang segera ragu-ragu. Setelah merenung, Jerry yang memberitahu tetua pertama itu bahwa sudah terlambat untuk memanggil Stanley Wulen dan yang lainnya kecuali ditunda. Tapi Jerry yang tahu betul bahwa dalam waktu kurang dari sehari, peluang bertahan hidup para penyintas dalam kekuatan kecil itu akan menjadi lebih kecil, dan bahkan akan menyebar ke Kyushu dengan sangat cepat, dan tidak bisa ditunda lagi. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk hanya membawa Charles Ma bersamanya. Bagaimanapun, Charles Ma adalah saudara baik yang bisa dia percayai, dan bahkan kalau ada bahaya, dia akan melakukan segala kemungkinan untuk membawa Charles Ma kembali. Tapi kalau dia membawa orang kuat lainnya bersamanya, mungkin semua orang itu akan menjadi hambatan baginya. Tetapi, tetua pertama sama sekali tidak khawatir tentang Jerry yang pergi sendirian. Bukan karena tetua pertama mengkhawatirkan kekuatan Jerry Yang, tetapi kali ini urusannya terlalu menakutkan. Selain itu, tetua pertama berkata bahwa tidak peduli siapa yang pergi saat ini, tidak apa-apa kalau mereka tidak kembali, tapi Jerry yang harus kembali. Kalau perlu, Jerry yang bisa meninggalkan orang-orang itu. Bagaimanapun, Jerry yang lebih penting bagi Kyushu daripada siapapun. Bersambung. Bab 2525, mengikuti perintahnya. Karena tetua pertama mengatakan ini, Jerry yang tidak bisa berkata apa-apa lagi, jadi dia akhirnya harus setuju. Keesokan paginya, Jerry yang membawa Charles Ma menemui tetua pertama. Saat ini, sudah ada sekitar 10 orang yang duduk di ruang konferensi. Setelah melihat penampilan Jerry Yang, beberapa orang sedikit mengernyit, terlihat sangat terkejut. Segera, seseorang bertanya kepada tetua pertama, "Tetua pertama, apakah semua orang bisa masuk ke ruang konferensi ini? Hari ini adalah masalah yang sangat penting. Terlepas dari usianya yang masih muda, orang ini mungkin adalah pengkhianat yang dikirim oleh kekuatan itu. Jangan."
Jelas, orang-orang ini belum pernah bertemu Jerry Yang dan tidak mengetahui identitas Jerry Yang. Untuk sesaat, mereka mengira itu adalah anak muda yang masuk ke ruang konferensi. Dari aura kuat yang dikeluarkan oleh orang-orang ini, Jerry Yang bisa merasakan bahwa mereka kuat dan tidak lemah dalam kultivasi. Tidak heran kalau mereka adalah orang-orang kuat yang dipilih oleh tetua pertama untuk mengikutinya dalam misi ini. Oleh karena itu, orang-orang ini semua sombong. Ketika mereka melihat Jerry Yang menerobos masuk, mereka langsung merasa tidak dihargai dan segera mengeluh kepada tetua pertama. Jerry Yang tentu saja terbiasa dengan mereka yang tidak mengenalnya dan tidak peduli sama sekali. Jerry Yang juga mengetahui dari tetua pertama bahwa orang-orang ini adalah 10 orang teratas di dunia baru dalam hal kultivasi seni bela diri. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang luar biasa dan bisa dianggap sebagai master yang terhormat. Tetapi, sekuat apapun master, mereka tetap seperti semut di depan Jerry Yang, dan Jerry Yang sarna sekali tidak memandang orang-orang ini. Pada saat ini, tetua pertama menyela master yang marah itu dan menjelaskan kepada mereka, ini adalah tetua keempat kita, Jerry Yang dari Kyushu. Jelas sekali, biarpun orang-orang ini belum pernah bertemu Jerry Yang, mereka pernah mendengar nama Jerry Yang. Seseorang segera berkata, jadi, kamu adalah Jerry Yang. Aku mendengar bahwa kamu sangat kuat, dan beberapa rumor menyebar bahwa penyatuan dunia sekuler dan alarm bawah bela diri kuno tidak bisa dipisahkan dari kamu. Kamu benar-benar hebat. Biarpun kata-kata orang ini terdengar seperti sedang memuji Jerry Yang, ekspresi di wajahnya jelas-jelas sarkastik, dan matanya penuh dengan penghinaan terhadap Jerry Yang. Segera setelah itu, orang lain tertawa dan berkata, aku mendengar sebelumnya bahwa tetua keempat Kyushu adalah seorang pemuda. Ketika aku melihatnya hari ini, aku sangat terkejut. Aku tidak menyangka dia adalah anak ingusan. Tetua pertama, jangan bilang padaku bahwa kamu benar-benar ingin anak muda ini pergi ke kekuatan kecil itu bersama kami. Kami hanya menerima uang untuk melakukan sesuatu, kami hanya melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Kami hanya membawa kembali berita tentang kekuatan kecil itu. Jangan harap kami melindungi anak ini, kalau tidak, melindungi orang akan membutuhkan lebih banyak batu spiritual. Jelas sekali, orang-orang ini diundang oleh tetua pertama dengan menghabiskan banyak batu spiritual. Dan mereka hanya mendengar tentang beberapa perbuatan Jerry Yang di permukaan. Adapun semua yang terjadi pada pertemuan diskusi belum lama ini, dan fakta bahwa Jerry Yang sendirian menjatuhkan pasukan pulau beberapa hari yang lalu, orang-orang ini jelas tidak mengetahuinya. Bagaimanapun, hal semacam ini terbatas pada informasi rahasia yang diketahui di kalangan eksekutif senior dari berbagai kekuatan di seluruh dunia. Kalau tidak, mereka tidak akan berani berbicara dengan Jerry Yang seperti ini saat ini. Tepat ketika sekelompok orang kuat mengejek Jerry Yang, tetua pertama itu segera berteriak, diam. Aku meminta kalian untuk melakukan misi, bukan mengandalkan kekuatan untuk menghina di sini. Melihat tetua pertama itu marah, sekelompok pria kuat menutup mulut mereka, tetapi mata mereka memandang Jerry Yang masih penuh dengan penghinaan. Segera setelah itu, tetua pertama melirik semua orang dan berkata dengan sangat serius, dalam misi ini, semua tindakan harus dipatuhi atas perintah Jerry Yang. Setelah mendengar kata-kata dari tetua pertama, sekelompok orang kuat tiba-tiba menjadi tidak bersedia. Bersambung. Bab 2526, bubar di tempat. Fakta bahwa orang-orang kuat ini dipilih oleh tetua pertama untuk menjalankan misi ini jelas menunjukkan bahwa kekuatan mereka cukup menakutkan, dan mereka secara alami sangat sombong. Kini, tentu saja mereka tidak bisa menerimanya kalau diminta menuruti perintah pemuda yang mereka rendahkan. Tetua pertama, aku khawatir pengaturan kamu tidak tepat, bukan? Benar, suruh kami ikuti perintah seorang anak muda, maka aku akan menjadi orang pertama yang tidak terima. Kami semua adalah pakar terbaik di dunia baru saat ini, dan dianggap yang terbaik di dunia. Orang yang selalu mendengarkan kata-kata aku. Segera, lebih dari selusin orang kuat mulai berteriak, mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap pengaturan yang baru saja dibuat oleh tetua pertama.
Sejak penghalang antara alam tengah bela diri kuno dan dunia baru dipatahkan, kultivasi orang-orang ini meningkat secara dramatis dan mereka menjadi sombong. Mengenai Jerry Yang, mereka hanya mendengar sedikit tentangnya, dan mereka belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak mempercayai rumor tentang perbuatan Jerry Yang dari dunia luar. Mereka bahkan percaya bahwa Jerry Yang hanyalah gertakan dari manajemen puncak Kyushu. Untuk menakut-nakuti kekuatan luar negeri, mereka mendukung hal tersebut pemuda untuk menggertak orang. Lagi pula, ketika banyak orang mendengar bahwa pihak lain sekuat dewa di usia yang begitu muda, banyak kekuatan pasti akan berpikir dua kali untuk berurusan dengan Kyushu. Dan orang-orang berkuasa ini tidak berpikir bahwa Jerry yang melakukan semua itu. Jerry yang terlihat setua cucu atau putra dari mereka. Mereka sudah berlatih seumur hidup dan sudah mencapai tingkat kultivasi sekarang, mereka tidak bisa melakukan apa yang dikabarkan sudah dilakukan oleh Jerry Yang. Jadi mereka percaya bahwa hal-hal itu tidak dilakukan oleh Jerry Yang sendirian, tetapi Kyushu diam-diam menggunakan sejumlah besar orang kuat untuk melaksanakan tugas itu dengan sukses, hanya untuk memberikan reputasi pada Jerry Yang. Apalagi sekarang, ketika mereka melihat Jerry Yang dengan mata kepala sendiri, mereka melihat Jerry Yang bahkan tidak memiliki jejak kultivasi seni bela diri. Dia sama sekali tidak terlihat seperti pejuang biasa, apalagi orang kuat yang menakutkan. Hal ini membuat mereka semakin tidak percaya dengan perbuatan Jerry yang dikabarkan di luar. Ketika tetua pertama mendengar teriakan semua orang, dia segera mencibir dan berkata, "Aku akui bahwa kalian semua sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan Jerry Yang, kalian memang jauh tertinggal. Aku ingatkan lagi bahwa semua tindakan untuk misi ini akan diatur oleh Jerry Yang. Aku tidak ingin mengulanginya untuk ketiga kalinya. Kalau ada di antara kalian yang tidak setuju, kalian bisa segera mundur dan aku akan mencari orang lain. Selain itu, kalau kamu hanya setuju secara dangkal sekarang dan tidak mendengarkan perintah Jerry Yang setelah pergi dari sini, maka tentu saja aku tidak akan memberikan apa yang kamu inginkan setelah kamu menyelesaikan misimu dan kembali." Ada sedikit ancaman dalam kata-kata tetua pertama kali ini. Biarpun sekelompok orang kuat tidak puas, mereka akhirnya memutuskan untuk menyetujui tetua pertama dan mengikuti pengaturan Jerry Yang untuk semua tindakan. Saat ini, beberapa orang kuat berkata, "Kalau begitu, ayo berangkat sekarang." Tunggu. Pada saat ini, tetua pertama dan Jerry Yang berkata serempak. Segera, keduanya saling memandang, dan semua orang memandang keduanya dengan curiga. Tetua pertama memberi isyarat kepada Jerry Yang untuk berbicara terlebih dahulu, jadi Jerry Yang berkata langsung, "Untuk misi ini, aku hanya perlu membawa Charles Ma bersamaku. Orang lain tidak perlu berpartisipasi. Suruh mereka langsung bubar." Bersambung.